Tahukah kalian bahwa Damri itu bukan sekedar bus akap? Jadi selama ini banyak yang mengenal Damri hanya sebagai angkutan antar kota. Padahal layanannya tuh jauh lebih beragam, mulai dari angkutan kota, angkutan bandara, perintis, yang menjangkau daerah-daerah terpencil, hingga layanan wisata dan jaringan trans yang membantu mobilitas dalam kota. Nah, Damri sendiri juga memiliki layanan KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang khusus mendukung akses menuju destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan mencoba salah satu layanannya, yaitu KSPN rute Malang sampai dengan Bromo. Nah, kira-kira seperti apa ya untuk kenyamanan dan pelayanannya? Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Oke teman-teman, pagi ini kita ke Bromo naik Damri. Nah, pagi ini sudah terparkir 2 armada yang akan berangkat. Dan untuk yang depan situ kalau nggak salah dia angkatan pagi ke Jakarta teman-teman. Berangkat sekitar pukul 7 atau jam 8 pagi. Ini untuk Damri yang ke arah pantai Sendang Biru sampai dengan Balai Kambang. Dan untuk unit yang kita naikin kali ini kita nggak naik bus, melainkan naik Hiace Damri ke Purwodadi, Nongkojajar, Tutur, Tosari, Wonokitri. Jadi dia ini perintis ke arah Bromo. Apa ya? Ini nyebutnya perintis kah atau KSPN? Aku juga kurang begitu paham. Soal itu Damri layanannya aja banyak teman-teman. Ada Damri KSPN, terus layanan akap, bandara. Nah ini dia masuknya ke perintis atau ke mana nih? Kalian coba bisa komen dah. Terus di belakangnya situ ada Damri yang double decker, yang Imperial Suites. Satu-satunya double decker yang dimiliki oleh Damri dan unit pertama kali dari karoseri Tentrem. Nah, untuk Damri KSPN di Kota Malang saat ini tersedia 2 rute keberangkatan. Dimulai dari rute pertama, dia itu punya rute dari Malang sampai dengan Pantai Sendang Biru atau Balai Kambang. Kemudian rute yang kedua yang akan kita naiki yaitu dari Malang sampai dengan ke Bromo, teman-teman. Nah, untuk kedua unit di rute tersebut itu beda. Kalau ke arah Pantai Sendang Biru dia pakai bus medium. Kalau ke Bromo kita pakai unit Hiace seperti ini, teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini kan aku tadi bawa motor ya, bisa parkir di situ ternyata. Tinggal izin sama Pak Satpamnya tadi. Sebenarnya ini lewat tengah kota sih, lewat stasiun Malang, alun-alun gitu kalau ada. Tapi ya kurang tahu aku. Akhirnya ya udah kita samperin ke sini. Kalau misalkan kalian membawa motor tuh bisa taruh di situ tadi. Tinggal izin sama petugasnya tadi. Boleh kok, aman. Soalnya untuk parkiran yang depan sana tadi itu untuk parkiran sementara teman-teman. Gitu. Weh, gimana bang? Kita naik ini bang? Iya ya. Kita naik ini bang. Ready? Ready bang. Ini untuk kamar mandinya teman-teman, sekarang bersih banget. Ini wanita ding, keliru. Gak apa. Kita berangkat nih jam 7 dia. Aku tuh terakhir naik Damri kapan ya? Kalau naik dari arah barat sih kemarin barusan teman-teman. Cuman kalau naik dari sini tuh udah lama banget sih, hampir 4 tahun lah ada. Dan sekarang tuh jadi lebih bersih untuk toiletnya di belakang. Mantap. Terus untuk pemesanan tiket ada di sana tuh. Ada tulisannya pemasaran. Nah itu. Tuh kalian bisa pesan di loketnya situ teman-teman. Atau kalau nggak mau ribet bisa pesen di aplikasi online-nya Damri atau yang lain yang bekerja sama dengan si Damri ini. Gitu. Jadi lebih banyak sih pilihannya. Nih berangkat nih ke arah Sendang Biru. Nah, fun fact-nya teman-teman, Damri ini kemarin barusan ulang tahun ke-79. Jadi mari kita ucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun untuk Damri yang ke-79.
Semoga semakin baik, semakin bagus untuk layanannya, dan tentunya akan tentunya kita doakan semakin berkembang untuk unit-unitnya teman-teman. Jadi menurutku Damri ini bisa dibilang nggak terlalu cepet dan nggak lambat juga untuk peremajaan armadanya. Cuman untuk yang kelas-kelas eksekutif itu dia masih menggunakan armada-armada yang lama teman-teman, apalagi yang kelas-kelas bisnis ya. Nah kalau yang Malangan ini rata-rata sudah yang terbaru teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang ingin pesen tiketnya Damri itu bisa di-scan ya. Jadi untuk layanan Damri KSPN ini hanya bisa dipesan via aplikasi ya, atau kalian langsung bayar ke dalam armadanya. Nanti biasanya janjian sama supirnya atau drivernya teman-teman. Atau juga bisa ke kantor untuk melakukan reservasi tiket dan pemesanan. Tarifnya murah, dari Malang ke Bromo kurang lebih sekitar nggak sampai 20 sih, cuman 12 atau 15 ribu gitu. Murah banget teman-teman. Nomor pilih 3. Nggak apa-apa, mana gitu. Nomor 3 itu mana ya? Tengah ya Pak, 3? Iya tengah. Tengah kowe. Orangnya kami tengah. Nah ini untuk kursinya kurang lebih sekitar 14 penumpang teman-teman. Ya kayak high-S pada umumnya sih. Saya izin konten Pak ya. Ya nggak apa-apa. Atas nama Pak siapa nih? Pak David. Pak David, Ya. siap. Oh Pak Cis, udah lama. Oh, Udah lama pensiun. berarti jangan setiap harinya ini? Nggak tentu. Oh, nggak tentu? Ada jadwalnya. Oh, akap juga berarti? Ya, kamu. Oh, oke. Oke, ini jam 7 tepat kita diberangkatkan dari poolnya Damri. Jadi Damri ini nyebutnya stasiun ya, stasiun Damri di daerah Blimbing. Dan untuk rutenya ternyata kita tuh nggak langsung ke Bromo, melainkan muter dulu ke pusat kota Malang teman-teman. Jadi dia nanti pick up penumpang di alun-alun dan di stasiun Malang, pas di sampingnya patung singa teman-teman. Ya tahu gitu tadi naik dari sono, jauh banget ke sini, bawa motor lagi. Ya ada sekali-kali banyak kan backpackeran. Iya sih. Lari sah. Berarti kalau backpacker tuh sewa motor ya Pak, berarti Pak di sana, atau Ya. dianterin Gojek? Iya biasanya gitu, kadang kita jalan. Pokoknya dia minim minim pengeluaran. Iya, low budget. Ya Kisaran 100.000 ada Pak kalau yang motor gitu? Lebih? motor itu modelnya sama sewa apa dianterin? Biasanya kan ada yang dianterin sampai pulang lagi. Ya, yang paling murah sih, paling low budget sih kalau backpacker itu ya. Kalau sama aja kayaknya. Sama aja ya? Dia kayak Mending sewa sendiri Pak ya? Hah? Mending sewa sendiri ya berarti? Apanya? Kalau iya. Ya. Kalau sewa sendiri kan bisa berdua. Ya. Kalau dianterin kan tinggal duduk aja, dianterin spot-spotnya, nanti dianterin pulang lagi. GG. Nah, jadi untuk titik penjemputan yang pertama setelah dari Ciliwung yaitu di alun-alun Kota Malang, teman-teman. Nah,
sebenarnya aku nyobain Damri KSPN ke Bromo ini selain gabut, juga aku tuh pengen cari informasi teman-teman. Apakah bisa ke Bromo, lebih tepatnya ke mana ya? Ke puncaknya lah. Tapi naik Damri ini dari Malang ke Tosari teman-teman. Jadi Damri ini kan nanti tujuan akhirnya di rest area Tosari ya. Jadi nanti di sana itu apakah ada kayak semacam travel atau agent ke destinasi wisata di Bromonya. Nah, nanti kita akan cari tahu sama-sama. Semoga nemu ya. Sejujurnya aku tuh bukan anak gunung teman-teman. Jadi ya ini sekedar gabut dan kepo lah lebih tepatnya. Oke, sekarang ini kita lagi ada di depan stasiun Malang. Jadi untuk penjemputan kedua ada di sini. Berarti ya mungkin ada tambahan di titik jemput di alun-alun Kota Malang itu. Alun-alun kalau ada, terus di stasiun Malang, dan nah nanti kita akan lihat lagi untuk titik naiknya dari mana lagi nih setelah ini. Selepas dari stasiun Malang, ini ternyata kita akan langsung menuju ke arah Bromo via Purwodadi, Nongkojajar sampai dengan Tutur, teman-teman. Nah, ini kita lagi melewati flyover Karanglo. Jadi kalau kita naik bus akap itu lewat di atas ini, teman-teman. Belok ke kanan dia full tol. Nah, karena kita bukan bus akap ya, jadi kita lewat bawah seperti ini sampai dengan Purwodadi, teman-teman. Nah, sekarang ini kita melewati gerbang tol Lawang. Jadi beberapa bus itu ada yang keluar di sini untuk ngambil penumpang, teman-teman. Banyak sih. Biasanya ada Harapan, Trans, Gunung Harta, dan lain-lain, teman-teman. Nah, jadi di sini nih teman-teman, kita akan belok ke kanan ke arah jalur pendakian Bromo via Nongkojajar. Nah, kalau lurus tadi itu ke arah Pandaan sampai dengan Surabaya, bisa tuh via arteri. Terus sebelumnya tuh juga ada gerbang tol tuh di depan sana tadi, gerbang tol Purwodadi kalau nggak salah. Sebelum ada tol tuh bus-bus Malang Surabayaan itu via arteri semua, teman-teman. Sejak naik
ke arah Nongko Jajar, teman-teman. Coban Morotelu. Ya teman-teman, jadi barusan kita melewati Gapura Selamat Datang dan saat ini kita resmi memasuki daerah Nongko Jajar. Jadi bagi kalian yang naik Damri KSPN ini tuh bisa turun dan naik dari sini teman-teman. Sebenarnya Damri ini tuh selain menyasar penumpang wisatawan, yaitu juga menyasar penumpang seperti mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Kota Malang. Nah, di Nongko Jajar ini tuh untuk komoditas utamanya berupa hasil pertanian dataran tinggi, teman-teman, seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Dan di Nongko Jajar ini tuh juga merupakan salah satu penghasil susu sapi segar, ya seperti halnya di Pujon lah ya, di Kota Batu. Bedanya apa ya, mungkin di skala dan pengolahannya yang berbeda teman-teman. Jadi untuk di Pujon itu kan sudah terkenal ya. Teman-teman, jam 9 kita lagi ada di Pasar Nongko Jajar. Jadi si Damri ini penumpangnya tuh nggak semuanya turun di Bromo ya, melainkan di tengah-tengah jalan seperti ini gitu. Apa wisata sih? Oh bukan. Bromo Tengger Semeru. Oh. Niki napa lho niki? Rest area. Oh. Jalannya sempit. Wah, gubis banyak ya.
Atas Bromo. Loh, ada kereta di sini cuy. Oh ini villa ya Pak depan ini? Ini? Oh hotel. Oh, hotel mereka pintan bet? 700-an? Mana? Di situ. Mahal. Lantaran mahal 2 juta ke atas kayak. Wih, Kayaknya sih. iya ya, ininya. Pelataran. Wih, cakep bener. Nah, teman-teman, jadi saat ini kita sudah masuk di kawasan Tosari. Jadi untuk Damri ini tuh kan finishnya di rest area Tosari ya. Dan ini kita mengarah ke Wonogiri dulu untuk menurunkan penumpang, teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin ke Tosari sini, selain dari Malang, dia itu juga punya rute dari stasiun Surabaya Pasar Turi sampai dengan Tosari via Probolinggo. Dan kabarnya sih di daerah sini tuh bisa dilalui bus besar, teman-teman. Wow, luar biasa itu. Oke, jam 10 kita masuk di Wonogiri. Sini ya Pak, Wonogiri rest areanya. Oke. Iya sepi. Ya Mas. Jenengan muter nongko jenengan badhe teng Tosari to, Pak? Nggih. Teng niku Pak mandap niku teng toko oleh-oleh. Niki ya. Nggih. Oleh-oleh niku ah. Rumah Surya Indah. Kosong. Oleh-oleh. Lanjut. Surabaya lewat kanan sana. Kita balik ke Tosari. Kalau dari Surabaya ngetol ya Pak berarti Pak ya? Wah, kan enak yang ngetol. Kita ke lurus Tosari. Tempatnya ya bagus sih. Saya juga baru pertama kali ke sini. Ya bagus lah pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian pengen ke Bromo itu sebenarnya banyak sekali moda transportasi yang bisa dipilih. Salah satunya naik Damri ini. Nah, akan tetapi kalau kalian pengen perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan mau ngejar sunrise, aku sarankan nggak pilih Damri ini teman-teman. Karena ya jelas sampai di sini tuh sudah siang banget. Dan juga enaknya kalau kita ikut Jeep 4x4 atau open trip gitu, kita bisa berkenalan dengan teman-teman baru dan kita tuh nggak perlu mikir medan ketika sampai di sini teman-teman. Dan aku cukupkan video perjalanan kali ini dari Malang ke Bromo naik bus Damri. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi teman-teman yang ingin cari referensi perjalanan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Enaknya kemana lagi ya setelah ini? Jadi untuk kalian yang pengen ke Tosari Bromo, itu selain beli online, ke kantornya Damri,
bisa dengan Pak David ya? Nomornya pintar Pak, nomornya 081 081 381 381 190 190 269. 269. Jadi kalian kalau mau ke Nongko Jajar tutur ya Pak ya? Tutur Ya. Wonogiri bisa hubungin Pak David. Siap. Pak David, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat ya Pak? Sama-sama. Iya Mas, sama-sama. Enggak Pak? Ya, siap Bro. Alhamdulillah. Ya, Bang. Tutupin woi. Rapat. Awas yuk. Gak rapot. Kurang jam 7 ya. Jam 4. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 11, 8 jam. Pak, saya izin ngambil motor ya, Pak. Wah, hujan lah. Ini apa ini? Royal. KMO Via Royal. Kita langsung balik teman-teman, ini hujan. Tadi tuh dia mampir ke ini sih, ke stasiun. Harusnya turun situ bisa ya. Cuman nggak tahu aku. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.